Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Pak Willy. Kali ini saya akan eh, berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 7 mengenai dinamika partikel yang merupakan gabungan hukum Newton, energi, dan momentum. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Yuk, kita langsung mulai ya. Soal dan pembahasan OSK 2020 nomor 7 mengenai dinamika partikel. Sebuah balok bermassa M1 berada di atas permukaan lantai yang licin. Pada balok terdapat tiang kokoh setinggi H yang massanya dapat diabaikan. Terdapat sistem bandul yang terdiri dari bola kecil bermassa M2 yang tergantung pada tali kokoh tak bermassa dengan panjang L, di mana L lebih kecil dari H. Bandul tersebut dapat berayun bebas tanpa gesekan pada ujung atas tiang. Mula-mula posisi tali sejajar dengan horizontal, kemudian seluruh sistem bergerak tanpa kecepatan awal. Percepatan gravitasi G ke bawah. Tentukan tegangan tali sebagai fungsi θ, yaitu sudut antara tali dan tiang. B. Nilai tegangan maksimum serta kecepatan balok pada saat itu. Ya, jadi ini ada sistem terdiri dari dua benda M1 dan M2. M2 ini adalah benda yang dihubungkan dengan tali, ya, panjangnya L pada tiang kokoh tak bermassa H ini. Nah, apa yang terjadi dengan benda ini? Ya, ketika kita lepaskan, ya, maka kita akan mengamati gerak dari benda M2 dan M1. Ya, jadi kalau saya mulai dengan gaya berat sini M1G, ya. Kemudian ada gaya yang lain yaitu M2G, ya. Setelah itu ada juga gaya normal dari lantai, ya, pada M1. Nah, ketika dia dilepaskan, maka balok M2 akan berputar, ya, karena pengaruh gravitasi ini, ya. Nah, pada suatu waktu sampailah di posisi ini, dia membentuk sudut θ. Ini adalah partikel M2. Nah, bagaimana dengan benda satu? Apa yang terjadi dengan benda satu? Ya, tentu saja dia akan bergerak karena ada di atas lantai licin. Dia akan bergerak dengan arah seperti ini. Baik, sekarang kita akan mulai membahas lebih dalam, ya. Saya gambarkan dulu gambar yang tadi, ya. Kemudian saya gambarkan sekarang free body, ya. Saya akan mengamati atau membuat persamaan atau kita lihat persamaannya di benda 2, ya. Jadi saya gambar ulang gambar seperti ini. Jadi ini benda jatuh dari sini ke sini, ya. Berarti gerakannya gerak melingkar, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada posisi ini dia berputar dengan kecepatan sudut tertentu omega, ya. Kemudian gaya-gaya yang mempengaruhinya adalah di posisi ini adalah gaya berat M2G. Kemudian nanti ada gaya tegangan tali, ya, menjauhi bendanya. Nah, kalau kita perhatikan benda 2 ini, nanti saya acuannya kan titik O, ya, jadi dia bergerak melingkar. Tapi titik O ini ada di batang kokoh ini dan dia bergerak dengan kecepatan A, sehingga akan muncul gaya fiktif yang arahnya kebalikan dengan A ini, arah gayanya dikalikan dengan masanya. Jadi akan muncul gaya fiktif sebesar M2 kali A, ya, arahnya ke kiri. Kalau ini percepatan ke kanan, berarti ini ke kiri. Nah, sekarang kita buat ini gerak melingkar, bisa, ya. Jadi nanti akan ada percepatan sudut, ya, untuk ini dan juga percepatan tangensialnya, ya. Nah, sekarang saya sebut ini adalah L cos θ, ya. Jadi dari sini ke sini L, ini θ, berarti ini L cos θ. Kemudian arah percepatan sentripeta itu ke pusat, maksudnya, ya, ke titik O, ya. Kemudian ada A tangensial karena berputar ke sini, berarti dia garis singgung arahnya ke sini. Dan kita tahu bahwa kecepatan tangensialnya juga arahnya ke sini. Nah, sekarang kita akan menganalisisnya menggunakan hukum Newton, ya. Yang pertama,
ini gerakannya sentripetal, tapi saya juga bisa gerakan dalam bidang datar ini. Jadi nanti akan ada dua percepatan ya, arah X atau horizontal dan arah Y vertikal. Kita mulai dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah di sini A-nya itu bergerak ke kiri, sehingga nanti gaya-gaya yang di sebelah kiri ini kita isi gaya yang ke kiri. Di sini ada M2A, ada komponen T dalam arah horizontal ya. Jadi kita isi M2A, kemudian ini komponen T-nya juga ke kiri, jadi plus ya. T sin theta sama dengan M2. Nah percepatannya kita punya dua, A sentripetal dan A tangensial. Jadi kita uraikan masing-masing dalam arah horizontal vertikal. Jadi pertama A tangensialnya ini diuraikan ke arah horizontal, berarti ini kalau ini theta berarti A tangensial kali cos theta ya. Kemudian ini berarti 90 theta, berarti ini theta-nya, sehingga A sentripetalnya yang boleh ditulis juga dalam bentuk omega kuadrat kali L dikali dengan sin theta. Ini adalah persamaan gaya dalam arah horizontal untuk benda ini ditinjau dari titik O ya. Kemudian untuk sigma Fy nya yaitu sama dengan M kali AY ya. Nah, sekarang kan bergeraknya ke bawah, berarti percepatannya ke bawah, sehingga gaya yang positif itu adalah yang ke bawah, yaitu di sini gaya vertikalnya adalah M2G dengan komponen T dalam arah vertikal yaitu T cos ya. Tapi arahnya berlawanan, jadi sigma F nya kita isi dengan M2G min T cos theta sama dengan M2 kali percepatannya. Percepatannya juga sama. Jadi kita uraikan yang A tangensial dalam arah vertikal, ya berarti A tangensial sin theta dikurangi A sentripetal ke atas ya, dikali dengan cos theta ya. Nah, ini ada dua persamaan, ada beberapa variabel, kita coba hilangkan komponen yang kurang pentingnya, mungkin A tangensial ya. Di sini kan itu adalah M2 A tangensial sin theta, di sini M2 A tangensial cos theta. Jadi kalau gitu kita mau eliminasi ini bentuknya ini dengan cara dikali cos theta. Kalau yang ini dikali dengan sin theta. Mari kita kalikan. Jadi yang ini dulu ya, M2A kali sin theta tambah T sin theta kali sin theta, jadi T sin kuadrat theta sama dengan M2 kali, nah ini A tangensial cos theta kali sin theta, jadi ini ya. Sementara yang omega kuadrat kali L itu kan A sentripetal kali sin theta, jadi A sentripetal sin kuadrat theta. Kemudian bagaimana dengan ini? Ketika kita kalikan dengan sinus, maka bentuknya menjadi M2G dikali cosinus, dikali cos theta min T cos theta berarti T cos kuadrat theta sama dengan M2 A tangensialnya sin theta dikali cos theta ini. Yang ini berarti M2 nya sudah di sini. Ini A sentripetal cos theta dikali cos theta, jadi cos kuadrat ya. Oke, kita tinggal kurangi aja untuk persamaan 1 dan 2 nya ini. Nanti kita dapatkan yang ruas kiri itu ini dikurang ini ya, itu M2A sin theta dikurangi dengan M2G cos theta. Kemudian kalau yang ini T sin kuadrat theta dikurang minus, berarti tambah ya, T nya kita keluarkan, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta kan 1, jadi ini T aja sama dengan, nah ini hilang, tinggal ini ya. Ini tadi A sentripetal itu omega kuadrat kali L, sin kuadrat theta sama cos kuadrat theta nya jadi 1 ya, jadi tinggal M2 omega kuadrat kali L. Ini adalah hasil eliminasi dua persamaan ini. Kemudian kita akan coba mengamati sekarang free body benda ini, yaitu benda satunya. Apa yang terjadi dengan benda satu, bagaimana hukum Newtonnya, kita gambarkan dulu ya. Nah ini bendanya bergerak ke kanan dengan kecepatan A ya, kecepatan juga ke kanan. Jadi untuk benda ini kita hanya perlu mungkin sigma fx sama dengan M kali A nya aja. Nah, sigma f sama M kali A yang arah ini ya. Kita isikan sigma f nya berarti dari komponen T dalam arah horizontal ya, jadi T sin theta sama dengan M nya M1, A nya ya A ya. Ini untuk benda ini bergeraknya hanya satu arah A. Di sini kita bisa ubah bentuknya menjadi A sama dengan T sin theta per M1 ya. Nah sekarang kita akan menuliskan hukum
kekalahan momentum untuk sistem benda ini. Jadi benda ini kan turun, sementara benda M1 ke kanan. Jadi tiba-tiba bergerak karena tidak ada gaya eksternal di sini, berarti nanti jumlah momentum sebelum benda ini dilepaskan dengan jumlah momentum sesudah benda dilepaskan harus sama ya. Jadi nanti itu menghubungkan komponen kecepatan ya di benda 1 dan benda 2. Ya, mari kita tuliskan. Jadi ruas kiri 0 karena pada waktu dilepaskan kan tidak ada gaya, tidak ada momentum ya. Begitu dilepaskan, benda 1 bergerak, benda 2 bergerak. Nah, sekarang kita akan lihat dalam arah horizontalnya saja. Jadi M1 kali V, jadi benda ini kan bergeraknya ke kanan ya, positif ke kanan. Tambah, nah M2, nah, kalau kita perhatikan di sini V-nya ya, itu V yang ini kita tambahkan dengan komponen V yang ini ya. Jadi V ini kita tuliskan dulu positif karena ke kanan dikurang. Nah, ini adalah kecepatan tangensial itu adalah omega L ya. Jadi omega L tapi dalam arah horizontal, berarti dikali dengan cos theta. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaannya untuk hukum kekalahan momentum. Kita bawa yang ini nih, min omega L cos theta dikali M2 ini kita pindahkan ya di sebelah kiri, tapi nulisnya sebelah kanan. Sementara komponen ini kita gabung M ya. Jadi dapat M1 tambah M2 kali V sama dengan M2 kali omega L cos theta. Kita sederhanakan, maka kita dapatkan bentuk V sama dengan M2 omega L cos theta ya, ini dibagi dengan M1 tambah M2. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan menuliskan terlebih dahulu persamaan yang sudah kita ketahui, yaitu A sama dengan T sin theta per M1. Kemudian mengenai kecepatan itu V sama dengan M2 per M1 tambah M2 kali omega L cos theta, dan persamaan yang ini M2A sin theta min M2G cos theta tambah T sama dengan M2 omega kuadrat L. Nah, sekarang dari tiga persamaan ini kita coba akan sederhanakan dengan mensubstitusi A ini ke sini ya. Jadi kita substitusikan A-nya T sin theta per M1. Kemudian yang suku ini T-nya kita gabungkan. Berarti T-nya bisa kita gabungkan dengan mengeluarkannya T dikali M2 kali sin kuadrat theta per M1 ya, ini ditambah dengan 1T, berarti M1 per M1. Sementara yang M2 nya kita kelompokkan ke kanan, jadi M2 kita keluarkan, ini omega kuadrat L ditambah dengan G cos theta. Nah, ini masih kurang persamaannya. Untuk menyelesaikannya kita butuhkan satu persamaan dari teorema energi usaha atau hukum kekalahan energi. Kali ini saya akan menggunakan teorema energi usaha. Jadi ketika benda ini bergerak ke sini ya, itu ada usaha yang dilakukan oleh benda M2 berpindah ke bawah dan dihasilkan benda bergerak dengan kecepatan tertentu V ya. Ini untuk benda 2 berarti V tambah dengan V tangensial ini. Sementara untuk benda satunya hanya V saja ya. Jadi kita tuliskan teorema energi usaha WAB sama dengan energi kinetik B dikurangi energi kinetik A. Jadi ini adalah usaha, ini adalah total energi kinetik pada keadaan akhir, dan ini adalah total energi kinetik pada keadaan awal, yaitu sebelum dilepaskan M2 nya. Baik, energi kinetik setengah mv kuadrat. Jadi untuk itu kita perlu dulu menjumlahkan kecepatan partikel 2 ini ya. Ini kan partikel 2 itu bergerak dalam kerangka acuan O yang bergerak dengan kecepatan V, dan dia sendiri bergerak dengan kecepatan tangensial seperti ini ya. Resultannya ini sudutnya theta sama dengan yang ini ya. Sehingga sudut apitnya adalah 180 min theta. Jadi kalau kita substitusikan ke persamaan energi usaha ini, maka jadi seperti ini ya. Jadi usahanya adalah M kali G F kali perpindahannya adalah L cos theta. Nah, ini akan menjadi energi kinetik total, energi kinetik ya keadaan akhir, yaitu benda 1 setengah M1 V kuadrat dan benda 2 setengah M2 dikali dengan resultan dari kecepatannya. Kita gunakan resultan vektor antara V dan VT ini dengan sudut ini theta, sehingga sudut yang ini apitnya adalah 180 min theta ya. Jadi
resultannya adalah V kuadrat yang ini ditambah dengan V tangensial itu omega L kuadrat ditambah dengan 2 kali V kali omega L kali kosinus 180 min theta ya. Ini adalah total EKB-nya. Sementara EKA-nya kan 0 ya. Kemudian kita sederhanakan ya, digabungkan ya ini. Yang ini jadi M2G kali L cos theta, yang ini kita gabungkan yang mempunyai suku yang sama V kuadratnya. Jadi setengah M1 tambah setengah M2 ya. Kemudian yang ini setengah M2 kali omega kuadrat L kuadrat, dan yang ini adalah min ya. Karena kosinus 180 min theta kan minus ya. Dikurangan 2 ya. Jadi setengah kali 2-nya 1 jadi min 1 M2 kali V kali omega L cos theta. Nah, untuk itu kita gabungkan menjadi persamaan ini dengan mensubstitusi nilai V tadi yang didapat dari sini ya. Jadi ini kita tuliskan yang ruas kiri setengah M1 tambah M2. Nah, V kuadratnya kita isi ini ya. Jadi M2 per M1 tambah M2 kali omega L cos theta kita kuadratkan ditambah setengah M2 omega kuadrat L kuadrat dikurang ini M2, V nya kita isi tadi M2 per M1 tambah M2 omega L cos theta dikali dengan omega L cos theta. Bentuknya agak panjang, kita tuliskan dengan menggabungkan ya, yang bisa kita gabungkan yang ini nih kita bisa kalikan ya. Kemudian yang ini kita tuliskan lagi, dan yang ini kita tulis lebih kompak. Jadi di sini ada M2 kuadrat per M1 tambah M2 kali setengah kali omega kuadrat L kuadrat cos kuadrat theta ya. Yang di sininya adalah kita kalikan dari sini M2 kuadrat per M1 tambah M2, omega nya kita jadi kuadrat, L nya jadi kuadrat, cos nya juga jadi kuadrat ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian akhir. Saya mulai dengan menuliskan persamaan yang terakhirnya itu ada G cos theta sama dengan setengah omega kuadrat L min setengah M2 per M1 tambah M2 kali omega kuadrat L cos kuadrat theta. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya dengan menggabungkan ini bentuknya samakan penyebut ya. Jadi di sini ya jadi M1 atau M2. Kemudian yang ini kita tuliskan kembali jadi M2 cos kuadrat theta omega kuadrat L di belakang ya. Nah, ini sekarang duanya kita ke bawahkan. Yang M2 dikurang dengan M2 cos kuadrat theta bisa jadikan M2 sin kuadrat theta. Nah, sekarang kita coba substitusi ke T tadi, T-nya ini persamaan T-nya. Maka kita bisa menggantikan nilai omega kuadrat L ini ya dengan ini ya. Ini pindahkan kali G cos theta dibagi dengan ini. Sehingga persamaannya menjadi ini ya. Ini omega kuadrat L-nya adalah 2 kali M1 tambah M2 dikali G cos theta ditaruh di belakang dibagi dengan M1 tambah M2 sin kuadrat theta ya. Kemudian kita samakan penyebut ya, yang luas ini, kemudian kita kali silang ya. Jadi yang ini ditulis 2 M1 tambah M2 ya per ini. Kemudian satu ini kita ganti dengan M1 tambah M2 sin kuadrat theta juga. Kemudian kali silang ini M1 ke M2 nya ya. Dan ini kita gabungkan dengan ini, bentuknya sama jadi kuadrat. Oke, cos theta nya di belakang ya. Nah, di sini bisa kita simpulkan atau kita sederhanakan bentuk persamaan terakhirnya dari T ini yang merupakan fungsi dari theta. 2M1 tambah M1 jadi 3M1 mending 2 kali M2 2M2. Ini M2 sin kuadrat theta tulis lagi. Penyebutnya adalah M1 tambah M2 sin kuadrat theta dikuadratkan. Kemudian itu taruh di belakang M1 M2 G cos theta. Inilah jawaban untuk pertanyaan yang A. Jadi nilai T fungsi dari theta adalah ini. Sekarang berapa nilai T maksimum? Nah, kita tahu bahwa ini T ini sebenarnya timbul ketika benda 2 jatuh dan muncullah T ini. Nah, usaha yang dilakukan oleh benda 2 itu akan maksimum ketika dia mencapai titik terendah. Ya, jadi atau dengan kata lain,
T maksimum dicapai pada saat W-nya maksimum atau posisi M2 terendah, yakni sudutnya 0 derajat. Jadi untuk menghitung T-nya yang nilai maksimum, kita substitusikan 0 derajat ini ke sudut seperti ini. Ini 0 nanti, ini juga 0 ya, tetapi ini 1. Jadi bentuk akhirnya adalah T sama dengan 3M1 tambah 2M2, ini 0, per M1 tambah ini 0 ya. Nanti kuadrat ini kita coret dengan ini M1 nya, jadi tinggal M1 aja, nanti yang belakangnya jadi M2 kali G. Inilah nilai tegangan yang paling besar atau tegangan maksimum terjadi ketika posisi M2 nya tepat vertikal di bawah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan V-nya, kecepatannya? Berapakah kecepatan pada saat itu? Kecepatan M1-nya. Ya, kita substitusikan juga 0 ke bentuk ini dulu ya. Kita akan cari omeganya. Di sini tetanya 0, ini 0, sehingga bentuk omega kuadrat adalah ini kali silang dengan G, cos θ-nya kan 1 ya, dibagi dengan M1 kali L. Nah, V-nya tadi kita punya persamaan V sama dengan M2 per M1 tambah M2 kali omega L kali cos θ. Jadi untuk hitung V kita tinggal substitusikan dari omega ini ke sini. Atau bentuknya seperti ini ya. Jadi M2 per M1 tambah M2. Nah, L-nya berarti akar dari ini ya, dikali dengan cos 0. Kita akan mencari nilai V yang saat posisi vertikal tadi ya. Ini cos θ kan cos 01 ya. Jadi tentu saja persamaannya ya, kalau kita substitusikan ini ke dalam akar ya, jadi M2 kuadrat ya kali ini ya, kemudian L juga kita substitusikan dari L kuadrat per L ya, dan ini jadi M1 tambah M2, kita tuliskan M1 nya di depan ini. Inilah kecepatan dari benda M1 ya. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 7. Nantikan video-video lainnya untuk seri OSN Fisika ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan komen jika ada pertanyaan, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbarunya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.